Oke, terima kasih Bu Anita. Izin share screen ya. Silakan Will di-share screen-nya. Ya, sebentar, Bu. Pokoknya waktu dan tempat semua untuk Willy, silakan. Oke, udah tampil kan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas kan ya? Jadi hari ini kita akan bahas sedikit gitu ya, matematika dan teknologi informasi. Baik kakak, kalian panggilnya kakak aja ya, karena saya kakak tingkat, kakak tingkat kalian juga. Ya gitu. Oke, kakak perkenalkan diri sedikit. Jadi sekarang kakak sebagai BI analis di PT Linknet Tbk ya, teman-teman kalau ada yang tahu. Jadi Linknet itu adalah perusahaan jaringan ya, jaringan provider. Jadi emang bekerja di bidang service internet, terus juga sehari-harinya ya gitu ya, bekerja di bagian-bagian jaringan dan analisa data untuk market research-nya. Nah, dulu kakak pernah di Astra International sebagai data engineer. Eh, Teman-teman kalau ada yang tahu, kalau Astra itu kan ini ya, punya beberapa lini bisnis gitu. Kalau kakak kemarin itu di otomotif, lebih tepatnya di mobil, mobil BMW. Kalau teman-teman sering ini, terus motor juga kayak Honda gitu. Ya gitu, itu pengalaman kakak, experience-nya. Terus kakak juga aktif nulis gitu ya di web kakak sendiri gitu. Teman-teman kalau misalnya ada yang iseng pengen baca-baca, itu ada di sini, willlearning.com. Jadi kakak sering nulis di situ, walaupun masih belum banyak juga sih gitu. Untuk apa namanya, riwayat pendidikan itu sebelumnya kakak di Matematika Universitas Sriwijaya angkatan 2015. Jadi kakak tamat itu Agustus 2019. Terus selanjutnya bekerja dan sampai sekarang juga masih bekerja dan lanjut di ITS 10 November ya, jurusan Informatik Teknologi atau Teknik Informatika gitu. Oke. Ya, jadi kita kan tadi pengennya bahas tentang matematika dan teknologi informasi karena ini mata kuliahnya teknologi PTI ya. Jadi kita bahas apa sih sebenarnya pengaruhnya gitu ya, atau apa sih hubungannya matematika itu dengan teknologi informasi. Jadi teman-teman tuh nggak gambling gitu ya. Kenapa kita harus belajar PTI gitu? Kenapa? Padahal kita di jurusan matematika gitu. Terus apa sih relate-nya gitu antara kedua hal tersebut? Gitu. Dan mengapa? Nah, di sini kita bahas yang pertama, mengapa teknologi informasi itu penting, khususnya untuk matematika. Jadi kalau dewasa ini ya, sekarang ini kan kita udah nggak mungkin nggak pakai teknologi informasi. Misal sekarang juga kita pakai Zoom, misalnya kayak gitu. Terus hari-harinya juga kita mobile, pakai apa namanya, pakai handphone gitu ya, pakai aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Gitu. Itu kan sebuah teknologi informasi gitu. Terus mengapa sih hal itu penting gitu? Teman-teman kalau sekarang kita berada di zamannya 5.0, 4.0, dan 0.0 yang akan datang gitu ya, 6.0 mungkin. Nah, jadi digital dan teknologi informasi itu adalah dua hal yang kita temui setiap harinya gitu, setiap harinya. Dan hal ini juga penting untuk pengembangan matematika gitu. Bahkan si teknologi informasi ini sendiri itu tuh dibangun di atas matematikanya kita gitu kan. Jadi kadang tuh kan ada beberapa apa ya istilahnya, orang-orang bilang eh, apa hubungannya gitu kan, matematika dengan TI itu apa gitu kan. Sedangkan landasan landasan pembangunan si TI itu sendiri itu pakai matematika gitu.
Begitu juga sebaliknya gitu kan. Kenapa? Kan kalau TI oke udah jelas. Nah, itu pertanyaan besar juga ya. Kak, dalam mengolah data gitu kan ya. Atau kalau kita hari-hari matematika itu kan lebih ke analisa data gitu kan. Menghitung, mungkin kalian belajar aljabar, itu datanya berapa gitu kan. Kalau sekarang di dunia digital, itu kan satu hari data itu kita bisa dapat berkali-kali lipat gitu ya. Bukan lagi MB, bukan lagi itu kita udah dapat terabyte gitu ya. Data dalam sehari itu. Saya contoh sosmed. Nah, kalau misalnya kita apa namanya nggak pakai teknologi informasi gitu, itu data tadi cuma bisa kebuang doang gitu. Terus kalau misalnya kita masih pakai perhitungan matematika yang konvensional gitu ya, manual tanpa teknologi informasi, ya itu tadi nggak dapat apa-apanya gitu, nggak dapat insight-nya. Karena kita untuk mendapatkan suatu insight dari suatu data atau untuk mendapatkan suatu nilai dari suatu data yang ada, itu kita butuh banyak data gitu, bukan cuman sedikit 10 data atau 20 data. Contoh sampel misalnya, teman-teman pengen tahu gitu kan, misal teman-teman di sini ada ikut PMW, misal kayak gitu. PMW itu kan ada kayak laporan penjualannya gitu. Terus atau teman-teman di rumahnya atau apa namanya eh, part time-nya gitu sambil jualan apa gitu kan, atau buka all shop apa gitu. Dan teman-teman pengen tahu gitu kan, seminggu ini udah kejual berapa gitu. Ternyata orang-orang itu apa namanya tertariknya dengan yang apa gitu kan. Nah, kalau kalian butuh insight seperti itu, kita butuh data yang banyak gitu. Nggak cukup 10 data orang beli, apakah itu udah merepresentasikan apa namanya bisnis kita gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Jadi teman-teman butuh banyak data dan untuk mengolahnya lebih mudah, itu kita butuh teknologi informasi gitu. Gitu ya. Jadi eh, harapannya sih kita paham gitu ya, kenapa teknologi informasi itu penting, baik untuk matematika ataupun yang lain gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana gitu kan konsep dasar matematika tadi membangun teknologi informasi? Kan tadi kakak udah ini ya, udah sedikit notice ya. Jadi kak sebenarnya teknologi informasi itu dibangun oleh si ini sorry, teknologi informasi itu dibangun oleh si Sekarang matematika sekalipun gitu ya. Nah, ini beberapa contoh gitu ya, empat contoh kakak ambil konsep matematika yang dipakai ya sampai sekarang juga masih dipakai dalam teknologi informasi sederhananya. Contoh teori graf gitu kan. Nah, teori graf ini sangat pengaruh banget sama kita menentukan atau membuat jaringan internet gitu kan. Atau kita nentuin apa namanya? Oke. Apa kita nentuin apa namanya? Istilah flow ya, flow jaringan nih pengen kita buat gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang lagi belajar gitu kan, teori graph edge to edge itu nggak kelihatan gitu kan, apa namanya hasilnya gimana. Tapi pada nyatanya, misal cloud computing itu juga dari teori graph gitu. Jadi kita menghubungkan dan struktur jaringan yang ingin dibentuk, nah itu hasil dari konsep teori graph. Tuh. Nah, terus ada teori bilangan dan kriptografi. Ya, jadi kalau teman-teman di Google ya, kalau teman-teman pakai Gmail itu kan dia kan SSO ya, single sign once. Jadi sekali kalian login, kalian bisa kemanapun pakai Gmail satu akun itu. Nah gitu. Nah sebenarnya apa sih konsep belakang di balik SSO itu? Yaitu tadi, jadi si encrypt dan decryptnya si teori bilangan dan kriptografi. Jadi ruang lingkupnya lumayan gede untuk apa ngurusin autentifikasi, authorization-nya juga, terus untuk bukan sesederhana kita encrypt data terus decrypt data gitu, bukan sesederhana itu aja. Ya itu udah
menjalar kemana-mana gitu kan. Dan salah satu contoh yang paling in sekarang itu ya kayak SSO itu. Jadi kalau teman-teman itu ngikutin berita atau ini ya suka baca-baca artikel tentang bagian aplikasi software engineer gitu. Jadi SSO itu sekarang tuh lagi digalakan di mana-mana. Si contohnya si Google kan yang udah pakai. Terus mungkin kalau di kampus itu mungkin e-learning ya, mestinya pakai SSO juga. Cuman harusnya juga diadaptasi juga ya untuk misal kayak pemerintah, misalnya kita sekali sign in, terus bisa sign in kemana-mana. Jadi lagi digalakin banget tuh untuk si SSO. Ya, terus ada algoritma dan logika matematik. Nah, jelas ya kalau algoritma dan logmat itu kan jelas banget sih dalam kayak pembuatan aplikasi itu kan ada flow, ada algoritmanya atau dalam pembentukan model bisnis itu kan juga kita punya struktural algoritmanya. Nah, jelas banget sih kepakainya gitu di industri sekarang gitu. Jadi matematika, algoritma, logmat, terus apa ya eh, ma- matematika diskrit ya itu juga tuh. Istilahnya eh, nah, ke depannya tuh mau ngapain sih pakai kalkulus ini? Nah, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya analisa dan kalkulus itu kepakai banget waktu kita melakukan perancangan bisnis dan reporting ya, reporting atau pengambilan insight gitu, insight dari suatu data. Jadi teman-teman, ketika kita ambil data dari bisnis atau apa istilahnya mengolah data mining ya kalau sering dengar. Nah, kita itu ada proses kayak deskriptif analisnya dulu gitu. Apa namanya? Kita ngeanalisa secara deskriptif data yang ada. Nah, persamaan atau rumusan yang diambil itu dengan analis dan kalkulus. Walaupun bukan serta-merta kayak kalau mungkin di analis itu kan lebih ke satu dot satu sama dengan apa gitu kan mungkin nggak literally kayak gitu tapi konsep yang dibangunnya sama gitu itu jadi konsep dasar yang membangun teknologi informasi gitu ya di samping empat ini sebenarnya masih banyak misal apa lagi ya. Kalau waktu kita kuliah itu kan kita juga belajar yang paling ini ya yang paling ngaruh tuh mungkin yang bagian aljabar linier ya aljabar linier. Nah, aljabar linier itu kan eh, konsep dasarnya kan pengoperasian matriks ya, matriks. Nah, itu dipakai di mana-mana tuh dari karena kalau misalnya kita lihat data, misal data gambar nih, data gambar itu kan sebenarnya dia bisa dibangun atau dikonversikan ke dalam matriks gitu. Cara cara mengolahnya seperti itu. Atau data suara atau data tabular juga atau data biasa gitu kan data pencatatan tapi kita bisa olahnya secara matriks beberapa dimensi. Gitu hierarchical data juga jadi kalau misalnya apa namanya ditanya gimana pengaruhnya matematika dan teknologi informasi ya itu tadi. Bentar. Oke. Ya itu ya jadi itu konsep dasar matematika yang kurang lebih membangun teknologi informasi sekarang. Jadi teman-teman jangan apa ya silau dengan teknologi sekarang. Misal kayak ada aplikasi baru ya, misal kayak TikTok, Instagram atau apa yang never ending scrolling atau infinite infinite scroll dan lain sebagainya, algoritmanya baik dan lain sebagainya. Nah, itu konsep dasarnya sebenarnya dari matematika. Gitu. Oke, next. Nah, karena kakak emang backgroundnya juga dari ini ya analisis data gitu kan ya
Jadi kakak akan lebih ngebahas tentang analisis data gitu, eh, integrasi matematika dan teknologi informasi. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang sering dengar gitu kan, eh, apa ya, high demand job sekarang, kayak data scientist atau data analyst atau data engineer atau business analyst atau BI engineer, BI developer, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ruang lingkupnya sama gitu kan, analisa data ya. Cuman posisi paling yang membedakan. Misal kayak BI data engineer, misalnya kayak kakak dulu kan data engineer gitu ya. Sebelumnya itu kakak narik datanya, gimana cara kita itu bisa tarik data itu dengan smooth gitu kan, misal. Terus gimana kita itu bisa mengkonversikan data yang tadinya berantakan, banyak labeling dan lain sebagainya, nggak struktural, itu jadi data yang siap dikonsum, misalnya kayak gitu. Oke, ini ada chat ya. Oh, oke. Yuk, oke, boleh di mute ya. Lumayan bising. Nah, itu contohnya ya tadi ya, data engineer. Nah, terus kalau misalnya data scientist kerjanya gimana Kak? Misalnya kayak gitu. Kalau data scientist kan lebih ke predicting gitu ya. Fokusnya ke sana. Predicting itu sendiri adalah konsep matematika bawahnya gitu kan. Statistical descriptive-nya matematika gitu. Nah, terus kalau misalnya data analis bedanya apa Kak? Misalnya kayak gitu. Ya, bedanya ini posisinya lagi. Kalau data engineer tadi dari belakang gitu kan, dari source atau sumber data ke kita untuk konsum. Kalau analis itu data analis dia lebih ke apa namanya, hasil dari data itu tadi, deskripsinya gimana, insight yang didapatnya gimana. Kalau data scientist kan lebih ke predicting gitu ya, predicting ke depannya gimana, apa yang kita harus lakuin gitu kan, decision ke depannya gimana. Kalau kalau data analisis tuh bisa dibilang apa ya? eh, Kayak introspeksi dirinya si data itu. Jadi kita tuh bisa introspeksi diri dengan si data analis gitu ya. Karena dia akan kasih insight, oh gini loh, ternyata setelah kita melakukan ini, kita tuh hasilnya seperti ini, misalnya kayak gitu. Ternyata setelah kita lakukan hal apa-apa-apa dengan eh, target apa atau dengan metode yang baru, ternyata hasilnya kayak gini. Tapi udah sampai situ aja, nggak sampai nextnya gimana. Kalau nextnya gimana, masuk ke data, skupnya data scientist, nah, kayak gitu. Nah, it, dunia data itu sendiri sangat dekat banget sama teknologi informasi ya, deket banget. Kenapa kakak bilang deket banget? Karena kita itu nggak, ya itu tadi kakak udah pernah bilang, karena kita itu nggak bisa mengolah apa ya, mengambil gitu ya, mengambil suatu manfaat dari suatu suatu data itu kalau datanya sedikit gitu, kalau dia itu tidak representasi dari bisnis itu sendiri. Misal kayak skop bisnis kita gede misalnya itu, atau misal kayak wirausaha teman-teman, misalnya teman-teman punya wirausaha gitu kan, penjualan itu bisa sampai berapa juta per bulan kayak gitu. Datanya banyak dong kalau misalnya berapa juta per bulan gitu ya. Misalnya 1.000 rupiah aja itu satu row pembelian apa, pembelian permen misalnya kayak gitu. Berarti kalau udah sampai 3 juta kan paling nggak ada 3 juta row kayak gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita mengolah itu secara manual ya bisa-bisa aja. Cuman kan akan melakukan proses yang lama gitu kan. Nah kalau lama ngaruhnya apa? Ya kita gimana cara ngambil insight-nya gitu kan, gimana kita cara ambil keputusannya kalau misalnya eh, proses pengolahan data kita itu lama kayak gitu. Nah gitu, jadi nah ini beberapa tools yang common banget ya, maksudnya tuh kayaknya tuh hampir dimanapun company-nya atau tempat kerjanya itu pakai ini sih. Walaupun enggak, paling enggak tiga atau dua di sini tuh pasti kepake. Yang pertama SQL ya. SQL teman-teman kalau misalnya pernah coba atau ada yang belum pernah, jadi kakak kenalin dulu SQL ini adalah, eh, ada yang bilang SQL, ada yang
bilang SQL, ada yang bilang itu ya, itu cara penamaannya aja, cara pronounce-nya aja. Tapi kalau kakak biasa bilang SQL gitu ya. Jadi SQL itu sebenarnya bahasa bahasa untuk database yang dipakai di database atau yang dipakai pada relational database gitu. Jadi teman-teman kalau tahu database itu kan adalah ini ya, kumpulan banyak data yang di-store di suatu tempat gitu ya. Jadi ada database contohnya itu SQLite, contohnya itu SQL Server dan lain sebagainya. Itu untuk ngolah data di dalamnya itu kita mesti pakai SQL. Nah, itu udah basic ininya ya, basic peraturan basicnya gitu. Jadi kalau misalnya ngolah data nggak mungkin nggak pakai ini gitu kan. Pasti ada walaupun sedikit tetap ada gitu. Nah, jadi penting penting untuk teman-teman paham, tahu lah ya, walaupun nggak expert gitu. Karena apa? Karena dalam dunia industri khususnya gitu, ketika kita ngolah data itu udah pasti berteman sama si SQL ini gitu. Jadi ini in case real ya di industri gitu ya. Jadi kalau biasa kakak sama teman-teman kakak juga kalau sebelumnya belum belajar SQL ya mau nggak mau nantinya akan ketemu sama sosok ini gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang kalian udah aware gitu, mungkin bisa dimulai pelajari. Nah, yang kedua itu Hive. Hive ini dia itu SQL tapi untuk uh, data yang terdistribusi. Jadi gini ya teman-teman, di dunia data itu sendiri, teman-teman kalau misalnya apa namanya sering kadang tuh kan banyak kayak iklan-iklan kayak Netflix itu punya berapa teradata dalam satu hari gitu dan punya algoritma rekomendasi yang paling baik di antara yang lain-lain, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan datanya kan banyak. Jadi nggak mungkin dia melakukan hal pengolahan data itu dengan uh, SQL sederhana atau language sederhana. Dia pasti punya tools atau services atau teknologi informasi yang bisa mengakomodir data-data itu tadi. Nah, kalau di dunia data itu kan ada namanya distribusi data, di mana kita itu kalau mengolah uh, sebenarnya gini, kalau kita nge-store suatu data, kayak teman-teman kalau misalnya agak bingung sama ini, nanti langsung tanya aja ya di kolom chat ya. Kalau agak bingung dengan istilahnya mungkin. Jadi kalau misalnya kita narik suatu data atau kita push suatu data, itu kita itu satu kali biasanya kan. Misal temennya nih nyatet gitu kan dari Excel, itu kan kasih ke teman yang lain, itu kan satu kali gitu kan. Excelnya kita send, kita entah itu kita send via flash disk atau kita send Bluetooth misalnya itu kan satu kali. Nah, tapi kalau untuk banyak data kita nggak melakukan hal itu. Kita nggak nge-send file itu dalam satu file kayak gitu. Kita itu ada proses namanya distribusi data. File itu tadi kita ubah ke data frame atau apapun yang bisa didistribusikan. Jadi nggak satu file itu kita langsung kirim ke orang. Nah, itu kita bagi-bagi biasanya. Ada istilahnya adalah partition data. Jadi misal teman-teman ada satu Excel ya misalnya. Itu kan ada uh, size-nya ya, 10 KB misalnya kayak gitu. 10 KB kalau misalnya dia cuma 10 KB mungkin akan cepat gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah besar datanya 1 giga akan lama gitu kan. Nah, untuk menanggulangin itu, nah itu tadi dilakukanlah proses partitioning data dan uh, pengirimannya secara terdistribusi. Nah, itu biasanya pakai si Hive ini. Tuh. Hive ini ngaruh sama si yang paling bawah ini ada gajah. Gajah ini si Hadoop namanya. Nah, kalau Hadoop ini adalah storage untuk data yang terdistribusi tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya punya punya apa ya aplikasi TikTok misalnya, TikTok itu store datanya nggak mungkin tuh di SQL Server. Penyimpanan profil customer-nya nggak mungkin di database relational. Pasti dia diletakkan di
open source ini, sorry, bukan open source, tapi data storage kayak Hadoop ini. Hadoop itu data storage untuk distribusi sistem gitu. Gitu ya. Nah, udah Hive, udah Hadoop. Nah, kalau ini udah lumayan familiar ya. Ada Python. Kalau si SQL tadi query language. Nah, kalau si Python ini syntax language-nya ya, bahasa pemrograman. Jadi apa namanya istilahnya? Dia sama SQL itu bukan saling berseberangan ya, tapi dia tuh saling saling melengkapi gitu. Di dalam Python itu bisa dimasukin tuh si bahasa SQL gitu. Jadi kalau bahasa pemrograman yang lagi in sekarang sih Python. Cuman mungkin nanti nextnya mungkin akan ada lagi gitu ya Python Python yang lain atau mungkin bukan Python, mungkin yang lain atau Bird mungkin bisa jadi. Nah, jadi kalau sekarang sih lagi innya itu. Dan kenapa dia dipakai di eh, proses analisa data atau di bidang data ya, industri di bidang data? Karena emang dia spesialisasinya untuk itu gitu. Jadi si Python ini kan punya banyak library. Contohnya itu yang kita pakai untuk sistem matrix itu kan ada Keras, TensorFlow. Nah, itu kan ini konsep dasarnya kan matrix gitu. Si Python ini udah provide untuk itu. Jadi karena itu sih dia banyak dipakai khususnya di dalam bidang perdataan sih gitu. Dan di sini kalau kalian lihat awan-awan ini pasti nggak ini ya pasti nggak apa namanya heran lagi. Ini adalah cloud computing. Jadi sekarang udah masanya ya, udah masanya kita itu beralih ke sana gitu. Cuman emang ada apa istilahnya keunggulan dan kelemahannya gitu kan. Cloud computing itu apa gitu kan? Cloud computing itu sebenarnya konsep dasarnya adalah compute in awan gitu ya. Cloud ya di awan. Jadi kita itu pakai suatu service ataupun kita itu kalau teman-teman punya laptop, kita itu pakai laptop, tapi laptopnya itu nggak dalam bentuk fisik. Jadi gitu. Kita ngakses ke internet, kita pakai servisnya, entah itu servisnya dari mana-mana. Nah, itu tadi bisa jadi eh, RAM-nya itu dari India, misalnya kayak gitu. Bisa jadi storage-nya itu yang nge-provide adalah orang Amerika, misalnya jadi kayak gitu. Nah, kita itu nge-build itu tadi, kita pakai servisnya di Indonesia dengan jaringan internet. Nah, kayak gitu sih. Jadi dasarnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah ke cloud, itu biasanya kita udah senggolan lagi sama IoT dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu sebenarnya konsep dasarnya itu juga tentang data ya. Jadi teman-teman kalau misalnya apa istilahnya eh, semua itu ada yang bilang gitu kan semua itu tuh berdiri di atas data gitu. Ya, dan pengolahannya gitu kan. Jadi eh, nggak mungkin ini tadi teknologi ini itu sebelumnya nggak ada eh, apa masalah awal dan biasanya ini yang plus plus ini itu adalah Tableau, ikonnya Tableau ya, mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum. Itu kalau Tableau ini lebih ke visualisasi. Jadi kan kalau misalnya kita dalam data analis atau data scientist atau data engineer juga butuh juga sih visualisasi. Intinya kita tuh butuh suatu tools atau suatu teknologi yang memperlihatkan gambaran besar data kita misalnya gitu, atau memperlihatkan bagaimana sih trennya gitu, atau secara sederhana gitu ya, secara sederhana nge-summary atau ngeringkas insight yang kita peroleh gitu ya. Nah,
ini tadi dibutuhin tools-tools untuk visualisasi, salah satunya si Tableau. Tableau ini lumayan ini sih, lumayan high end dan banyak dipakai di mana-mana. Gitu. Selain dia emang berbayar ya, tapi kalau teman-teman student itu biasanya bisa ini sih, bisa pakai gratis setahun, setahun atau 2 tahun gitu, pakai email student. Nah, ini lumayan ya. eh, Kalau kalian misal punya tugas gitu ya, nggak harus di bisnis gitu ya, nggak harus di industrial. Kalau kalian punya tugas terus kalian pengen ngerepresentasiinnya gitu, pakai Tableau ini bisa gitu. Eh, Kakak juga mikir, coba kalau kakak udah tahu dari dulu gitu kan, mungkin kakak akan lebih explore explore di sini gitu. Misalnya seru sih. Misal nih kalian iseng-iseng pengen tahu gitu kan, kalian itu biasanya pesen GoFood-nya itu jam berapa, misalnya kayak gitu. Trennya gimana gitu kan. Kalian itu biasa pesen GoFood jam berapa? Itu kita kan bisa visualisasiin. Nah, di TMU ini provide untuk itu. Kita bisa nge-query di sana, kita bisa apa namanya ngolah data pre-processing juga di sana bisa kayak gitu. Tapi udah pasti datanya mesti data yang ini ya, datanya mesti data yang udah bersih gitu. Jadi sebelumnya sebelumnya teman-teman bersihin dulu pakai Python, terus di query pakai SQL, terus baru nanti divisualisasi pakai Tableau. Alurnya gitu sih. Alurnya gitu. Nah, itu contoh, contoh sederhana lagi. Misal teman-teman pengen tahu siapa orang yang paling sering saya chat, misalnya kayak gitu ya, di WhatsApp, misalnya kayak gitu. Kan kita punya tuh ya data storage-nya WhatsApp kita. Kita kan kalau nge-backup, itu kan kita punya tuh history chat gitu ya. Nah, kita bisa tuh lihat dari situ kita bersihin datanya pakai Python atau ya pakai Python lah ya kita bersihin regex ya istilahnya itu terus kita ambil lah siapa sebenarnya orang-orang yang sering aku chat sih dan bisa di breakdown berdasarkan waktunya gitu berdasarkan waktunya gitu gitu ya ya itu contoh integrasi matematika dan teknologi informasi. Oke, next. Nah, ini case satu yang level impact-nya adalah high impact dan sekarang itu masih ya, masih ada dan kayaknya bakal terus ada sih. Contohnya itu industri retail, market research, personalisasi customer, win-back, acquisition, portfolio, brand positioning. Mungkin teman-teman ada yang ini ya gitu penasaran gitu kan. Kak, kalau misalnya di industri itu ngapain sih? Apa apa yang benar-benar dilihat gitu? Apa ya? Case nyatanya apa? Contohnya industri retail. Jadi teman-teman kalau di Alfamart atau Indomaret itu kan kita itu kita itu kita itu ada ngelakuin positioning untuk apa ya istilahnya produk gitu ya positioning produknya. Nah jadi nggak nggak sembarangan itu. Misal susu diletakin di samping roti, misalnya kayak gitu. Selai diletakin di deket roti, sari rotinya, misalnya kayak gitu. Terus snack-snack kering di sebelah mana, warnanya juga gimana. Nah, itu kan sebenarnya adalah hasil dari proses optimalisasi ya, asosiasi ini apa istilahnya market apa ya ada algoritmanya itu asosiasi ya asosiasi jadi kita nentuin tuh setelah ini harusnya apa gitu setelah ini harusnya apa jadi teman-teman yang baik user experience-nya itu enak terus yang ngejual juga bisa dapat sales yang lebih tinggi gitu ya penjualannya lebih tinggi nah gitu nah itu contoh di industri nah terus di market research jadi ketika kita pengen jualan ini di bidang industri ya contohnya misal di case kakak kakak itu di eh, jaringan provider jadi kan kita kalau misalnya teman-teman pakai provider itu kan banyak ya ada IndiHome ada Bisnet ada apa lagi ya Republik
ada First Media, misalnya itu ada apa lagi ya? Banyak lah ya produk-produk baru gitu kan. Nah, sekarang kita harus tahu nih market research yang kita tuju tuh gimana gitu. Misal kayak IndiHome ini kayak dia lebih ke anak-anak muda dan lain sebagainya gitu kan. Udah. Dan kalau misalnya Bisnet itu lebih ke orang-orang yang emang pengen pakai 3 kali putus misalnya kayak gitu. Misalnya 3 bulan terus dia putus nggak berlangganan kayak gitu. Dia lebih fokus ke sana. Atau misalnya Republiknya lagi bakar uang misalnya tuh lagi dia emang fokus ke internet tapi internet mobile. Nah, misalnya kayak gitu. Mobile streaming gitu-gitu ya, yang HP gitu ya maksudnya. Ah, sedangkan kalau misalnya First Media, dia kan fokusnya ke home cable, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ngarah ke sana. Jadi, nah untuk menentukan hal tersebut, nah itu kita tadi pakai analisa-analisa di belakang gitu kan, misalnya di belakang. Yaitu tadi pakai algoritmanya, misal regression, atau decision tree atau apa ya yang sering kedengar SVM misalnya kayak gitu ya itu ada sih ada kombinasi itu juga ada yang misal sering dipakai yang sering dipakai itu sebenarnya kayak asosiasi gitu ya klasifikasi dan chart chart tree kalau teman-teman sering sering dengar gitu chart tree itu adalah classification and regression teknik gitu ya jadi kombinasi keduanya misalnya kayak gitu itu inilah ya nanti kalian akan dapat sih kalau ambil optimasi atau ambil komputasi ya itu pasti belajar sih nanti nah itu contoh market research yang ada case-nya sekarang tuh. Terus ada personalisasi customer jadi teman-teman personalisasi customer ini misal kayak teman-teman di sini yang mahasiswa itu biasanya eh, akan dapat iklan iklan ya atau ads itu tuh yang ngarah-ngarah ke sana. Misal kayak apa ya istilahnya ya? Kalau mahasiswa itu biasa tentang iklan-iklan tentang bootcamp, misal kayak gitu, bootcamp atau tentang learning yang by online, misalnya kayak gitu, atau tentang eh, digital digital inilah ya teknologis misalnya kayak gitu atau kalau iklan-iklan produk itu ya produk kayak tab misalnya itu atau HP atau yang ya pokoknya yang inilah ala mahasiswa nah karena kita punya personalisasi customer nah gimana cara tahunya gitu kan hal kayak gitu ya kita ada collect data pastinya pasti data itu eh, data kalian historical kalian belanja misalnya kayak gitu atau historical aplikasi yang kalian pakai historical penggunaan gadget kalian sosial media nah itu kita collect dan dilakukan proses analisa dan prediksi kalau di situ jadi itu lebih ke mungkin skupnya akan ngarah ke data scientist ya nah jadi nanti setelah tapi sebenarnya itu kan ada ini ya ada nanti ini nih setelah dapat dapat atau si orang ini idea satu ini dia itu mestinya dikasih iklan apa nah kayak gitu arahnya ke sana nah itu sebenarnya dua arah ya. Maksudnya keunggunaannya itu dua arah teman-teman sebagai user atau pengguna itu juga seneng kan kalau misalnya dikasih iklan yang sesuai dengan personalisasi kalian kayak gitu. Kalau kalian sukanya baju gitu kan, ya dikasih iklannya tentang baju gitu. Itu kan lebih senang. Nah, dan si pedagang atau si orang yang ngasih ads-nya itu juga senang tuh. Kenapa? Karena dengan personalisasi customer kayak gitu, ya memudahkan kalian untuk belanja ya. Ujung-ujungnya kan gitu. Ujung-ujungnya adalah belanja gitu. Kalian entah itu purchase, entah itu kalian berlangganan, entah itu kalian apa ya namanya deposit dan sebagainya gitu. Nah itu contoh personalisasi customer. Terus win back. Teman-teman kalau misalnya sering ini case yang terjadi ya, misal kalian dulunya berlangganan Netflix atau berlangganan Disney gitu kan. Tapi karena
lagi ini misalnya lagi boykot Gaza misalnya kayak gitu. Jadi kalian nggak berlangganan lagi sama Disney misalnya kayak gitu. Nah, si Disney pasti punya marketing marketing apa sih? Marketing metodenya gitu ya. Pasti dia punya eh, ngelakuin campaignnya win back gitu. Ngebuat kalian supaya balik lagi ke Disney misalnya itu. Ngebuat kalian supaya balik lagi untuk berlangganan. Ini produk apapun ya, entah itu Disney, entah itu Netflix, entah itu kalian belanja motor misalnya kayak gitu ya. Kalau kalian udah nggak beli, pasti kalian tuh akan ditarik lagi. Nih Kak, ada promo gitu untuk berlangganan lagi misalnya kayak itu. Atau misal kalian dulunya, kalau kakak kan case-nya adalah provider gitu kan. Kalian dulunya berlangganan First Media, terus kalian nggak berlangganan lagi, itu pasti kami kasih istilahnya kami pasti punya campaign untuk narik kalian balik misalnya. Nah, itu berlaku di semua industri sih. Nah, itu contoh nyatanya ya sebenarnya. Nah, pengambilan keputusan untuk si Winback ini sendiri juga ya landasannya sama kayak personalisasi customer tadi gitu. Jadi historical kalian gimana, track recordnya gimana gitu. Nah, itu yang akan dianalisa dan dijadiin acuan gitu kan untuk kasih promo apa yang baik selanjutnya. Nah, kalau acquisition itu maksudnya adalah penarikan kembali, bukan penarikan kembali. Gimana ngebuat kita atau ngebuat teman-teman itu berlangganan atau membeli suatu produk yang belum pernah kalian beli gitu. Nah, kayak gitu. Ya itu ya dengan gencar-gencarnya campaign, misalnya ads, misalnya kayak gitu kan, promo, nah gitu-gitu kan, supaya kalian yang misalnya ada di sini teman-teman yang belum berlangganan, eh, yang berlangganan nih, yang belum pernah beli eh, produk Huawei misalnya kayak gitu. Nah terus jadi si Huawei pasti punya suatu apa istilahnya targeting bukan targeting sih, mungkin suatu metode lah ya, suatu cara untuk supaya teman-teman nge-guide pembeli-pembeli baru, new customer. Nah, itu masuk di acquisition, case-nya ya, case acquisition. Dan brand positioning. Brand positioning ini dia lebih ke gimana supaya brand kita itu bisa teringat di customer gitu ya. Misal kayak apa ya yang terkenal? Oh, misal iklan orang pintar. Nah, pasti udah kepikiran kita minum tolak angin ya gitu kan, jadi sudah ini tuh sudah ada tolak angin tuh di pikiran kita. Nah itu salah satu contoh brand positioning. Nah, itu ya hasil dari eh, analisa data juga gitu. Itu sih contoh-contoh ya, contoh-contoh case yang ada di industri dan dan sebenarnya eh, bahan dasarnya itu ya ini bahan dasarnya tuh yang kita pelajari sekarang. Oke, ini contoh yang case yang kedua ya. Level impactnya juga high impact. Ini contohnya itu kalau tadi kan kita lebih ngarah ke bagian bisnis ya, bisnis. Gimana yang ujung-ujungnya gimana kita supaya dapat eh, pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kalau ini adalah case di bidang mempertahankan apa namanya dari sistem atau hal-hal yang udah ada. Jadi case itu kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama, suatu case itu dia itu bisa meningkatkan ya, meningkatkan pendapatan. Dan satu lagi, menjaga pendapatan itu tetap stabil. Nah, gitu. Nah, terus kalau case kedua ini, contohnya itu tadi, nah, menjaga itu tadi. Kenapa kakak bilang menjaga? Karena isu-isu sekarang ya, isu-isu sekarang itu keamanan cyber security itu jadi kasus hangat banget dan kurang lebih itu tuh sangat berpengaruh ya dengan ujung-ujungnya bisnisnya tadi juga berpengaruh. Contoh nih, misal yang BSI kemarin gitu kan. BSI kemarin itu kan karena ada attack juga kan, attack ke sistem sehingga uh, sistemnya keblok gitu atau kekunci gitu, nggak bisa diakses gitu kan. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya kan banyak pengguna
atau nasabah gitu kan, nasabahnya yang kabur tuh, oh ini nggak aman nih, data gue nggak aman, terus gimana duit gue gimana gitu kan. Nah, dan lain sebagainya, apa yang apa mengakibatkan kecemasan-kecemasan gitu kan. Jadi hal-hal yang mengakibatkan kecemasan itu biasanya sangat pengaruh tuh sama eh, eh, sentimen-sentimen negatif itu ya, sangat pengaruh tuh ke trustnya customer ke suatu produk itu gitu. Nah, ini contohnya intrusi detection. Jadi intrusi detection itu kayak apa ya? Dia ngedeteksi serangan-serangan yang ada gitu, serangan-serangan yang ada ke sistem kita atau jaringan kita. Nah, ini kan teknologi informasi ya sebenarnya. Tapi intrusi detection itu sendiri dideteksinya gimana? Itu pakai model-model matematika gitu. Jadi jadi sebenarnya di dalam intrusi detection itu adalah model matematika yang mengklasifikasi, yang eh, menentukan labeling ini nih suatu serangan apa enggak sih sebenarnya kayak gitu. Terus kalau misalnya oh ini serangan nih, nah, terus baru kita kasih ke sistem ini adalah serangan, lakukan hal selanjutnya gitu kan. Selanjutnya mau ngapain? Entah itu langsung ngelok database atau itu langsung kayak ngeubah eh, public key-nya misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu basically-nya itu matematika ya, model matematika kita gitu. Terus di detection. Nah, terus distribute key. Nah, ya tadi kayak udah kakak notice, jadi dia lebih ke encrypt dan decrypt. Itu kan proses encrypt dan decrypt itu bukan sesederhana kita nge-encrypt number atau misal kalian ada generate password, misal kalian ngebuat suatu akun, kalian nge-generate password. Itu kan ada encrypt dan decrypt ya. Nah, bukan serta-merta habis ngeubah nomor terus pakai suatu fungsi terus dikeluarin nomor yang baru dengan acak-acakan kayak gitu nggak sesederhana itu sih. Nah, jadi di dalam itu di dalam proses itu ada pemilihan gimana flow-nya, caranya dan lain sebagainya dan itu bisa dimasukkan ke dalam apa namanya proses optimasi ya, optimasi gitu. Karena kalau lihat di tren teknologi informasi sekarang atau apapun ya, entah itu aplikasi, entah itu web, itu kan kita maunya pengennya yang cepet, yang aman, nggak ribet gitu. Eh, cepet, aman, nggak ribet gitu. Dan simple. Nah, itu kan yang sama sih, nggak aman, nggak ribet sama simple. Padahal hal-hal kayak gitu tuh nggak semudah itu. Kalau kalian pengen aman, biasanya dia akan memakan waktu lebih panjang, misalnya kayak gitu. Nah, untuk hal-hal kayak gitu, kita butuh algoritma optimasi tadi. Optimasi. Nah, gitu. Ya, yang ketiga itu sama sih, public key encryption juga sama. Kriptografi asimetris. Nah, ini yang cara tadi, misal kita bukan setelah kita apa istilahnya ya, nge-encode suatu number misalnya kayak gitu gitu tuh nggak langsung dapat angka baru gitu, kita masukin fungsi dan lain sebagainya baru nanti keluarlah uh, generate number yang baru tuh itu sih sebenarnya Common Cyber. Banyak sih dan menarik banget sih, dan kalau lihat di industrinya sendiri masih kurang juga tuh di Indonesia untuk cyber security ini gitu. Ya itu contoh case yang kedua. Oke, karena udah 11.48 ya. Oke. Ya, itu sih dari kakak. Mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Terserah ya. Silakan. Ada yang nanya, ya silakan. Antara ngerti, antara nggak ngerti mereka nih Kak. Sangat perhatian. Ayo, ada yang mau ditanyakan Kak? Mumpung boleh di luar ini kan Kak? Ya, boleh. Boleh sih, bebas. Boleh di luar ini nggak? Boleh, Kak. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Halo Kak Willy ngeheng ya? Halo, halo. Iya, tes, Atau tes. yang tadi Bu yang ngeheng? Ah, boleh yang lain boleh katanya. Silakan kalau ada yang mau nanya yang lain. Tentang kerjaan, tentang pengalaman. Ayo, ayo.
Silakan. Masa ada yang nanya nanti tunjuk loh suruh nanya. Silakan raise hand boleh. Kita mau di chat aja nanya. Ini ada 81. Putri Ayun, Talia, Catherine, nah Yujihan, nih banyak matiin ini nih apa kamera nih. Tuh ada yang keluar malah. Ayo silakan kalau ada bertanya. Ini nanti tugasnya mereka harus bikin resume kak. Oh, Ada SQL tadi ya, ada data, ada apa lagi kak tadi? ada cyber security juga ada tadi. Nah, ada cyber security. Gak ada yang mau nanya? Udah absen belum? Silakan kakaknya nih, mumpung kakaknya lagi di sini, ayo tanyakan, mau nanya, kok bisa kakak terjunnya ke komputer, misalnya dari ini, coba. Nah, ada Haris itu kak, Haris kelas B, wah kan. Dikaliku sampainya bisa bekerja seperti sekarang tuh kak Willy. Oh, lika-liku. Lika-liku berarti ada senang ada sedihnya ya, Bu ya. Ya kalau gimana ya lika-likunya ya? Suara saya jelas kan ya? Mungkin dulu ya kalau kalau sekarang mungkin akan lebih mudah gitu ya karena internet dan materi tentang teknologi itu lebih mudah gitu, lebih mudah diakses. Kayak bootcamp itu lebih banyak. Terus kita belajar tentang hal baru itu lebih banyak gitu ya. Online-online course yang gratis, yang berbayar. Iya. Nah, terus lebih banyak. Nah, kalau kakak dulu itu masih lumayan sedikit gitu ya. Bukan nggak ada, tapi nggak terlalu banyak sekarang. Apalagi dulu itu Python tuh nggak se ini sekarang ya. Karena dulu tuh masih baru-baru gitu. Ya, karena kakak kebetulan diajak Bu Anita gitu ya, project Bu Anita dan diajarin gitu, diajarin Python. Ya itu teman-teman kalau misalnya tertarik sama ini komputasi gitu atau atau ya gitu ya komputasi dan lain sebagainya ya bisa masuk ke komputasi sih karena kakak dulu juga di sana dari komputasi belajarnya gitu step awal baby stepnya itu dari sana baru selanjutnya kakak sempat juga ikut pelatihan yang dikasih sama Kominfo gitu ya baru selain belajar otodidak juga gitu. Gitu. Lika-likunya gimana? Ya emang gimana ya? Nggak semudah itu, tapi nggak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang mudah, nggak juga. Tetap juga ada drama-dramanya gitu kan. Misalnya nggak ngerti codingannya gimana, atau nggak ngerti ini dari mana jalannya gimana, ini kok tiba-tiba dapet ini gitu kan. Terus juga mungkin apa namanya, kalau tools atau PC ya PC belum membadai misalnya kayak gitu kan itu kan ngaruh juga ya ke dalam proses pembelajaran gitu. Nah, tapi ya setelah tahu oh ternyata gini dan itu ngebuka wawasan baru. Itu sih yang serunya gitu ya. Jadi nggak semudah itu tapi nggak sulit juga sih, nggak terlalu sulit yang dibayangkan. Kadang kita tuh terlalu berpikir itu sulit jadinya sulit banget gitu. Padahal nggak juga. Itu sih kalikunya. Yang penting harus konsisten sih. Kalau udah eh, tahu arahnya oh aku pengen ini kak aku pengen komputasi aku tertarik banget nih sama bidang big data